warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, jadikan di bulan yang penuh berkah ini tiada kami bersandar kecuali hanya kepadamu. Jangan pernah biarkan kami berharap kecuali cukup berharap darimu. Dan puaskan diri kami cukup hanya dengan karuniamu, ya Arhamar Rahimin. Amin. Hadirin hadirat dan para pemirsa yang budiman, di bulan yang penuh berkah ini kita akan mencoba bersama mengenal Allah lewat kata-kata hikmah yang diuraikan oleh salah seorang ulama besar, Imam Ibnu Athaillah. Kita tahu apa yang dinamakan hikmah. Hikmah adalah kemampuan untuk melakukan yang terbaik, yang paling utama di antara yang utama. Seseorang yang memiliki pribadi yang bijak dan penuh hikmah adalah orang yang bisa mengambil sikap dan keputusan yang terbaik di antara yang terbaik. Oleh karena itu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan membuat kita bisa menyikapi hidup ini dengan sikap terbaik. Kita awali dengan ayat Al-Quran dan kata-kata hikmah. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ini dan surat An-Naml ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Shadaqallahul azim. Artinya, ini semata-mata dari karunia Allah Rabbku untuk menguji padaku apakah bersyukur, terima kasih, atau kufur, lupa pada Allah. Maka siapa yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya. Dan siapa yang kufur, maka Rabbku zat yang terkaya lagi pemurah, tidak berhajat sedikit pun dari makhluknya, bahkan makhluk yang berhajat kepadanya. Imam Athaillah berkata dalam hikam yang pertama, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanir raja inda wujudiz zalali. Setengah dari tanda bahwa seseorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Saudaraku, andai kata kita ingin tahu tingkat keyakinan kita kepada Allah, salah satu di antaranya adalah andai kata orang tergelincir berbuat dosa. Ada orang yang berbuat dosa dan dia lemah berharap ampunan Allah, itu kurang keyakinan. Padahal sebanyak apapun dosa, kalau mau bertobat, ampunan Allah lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu, kalau kita bersandar kepada sesuatu, kita pasti takut kehilangan yang disandari. Bersandar kepada suami, takut suami wafat atau takut suami menikah lagi. Bersandar kepada jabatan, takut mutasi. Bersandar kepada penampilan, takut menjadi tua. Bersandar kepada kekuatan, takut menjadi lemah. Semakin kita banyak bersandar kepada selain Allah, maka makin banyak yang kita takuti dalam hidup ini. Orang yang paling akan merdeka dan nikmat dalam hidup adalah ketika bersandar kepada sesuatu yang maha tahu segala yang terbaik bagi kita, yang maha bijaksana dalam keputusannya, yang maha adil di dalam setiap ketentuannya. Dialah Allah yang maha gagah. Oleh karena itu, orang yang teguh bersandar kepada Allah, dia benar-benar akan aman, akan merasakan
ketentraman, karena tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Dia tidak akan risau dengan kejadian yang salah, karena tidak mungkin Allah salah di dalam menentukan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Contoh, ketika hamil, orang yang bersandar kepada Allah, dia tidak risau laki atau perempuan, karena yang menciptakan makhluk hanyalah Allah. Dia berharap agar kehamilannya menjadi amal, karena Allah yang menciptakan bayi, yang mengurus dan yang mengeluarkan bayi. Dia tidak perlu takut wanita atau laki. Yang dia harapkan hamilnya menjadi jalan pendekat kepada Allah. Biarlah Allah yang menentukan yang terbaik bagi hambanya. Dan ini menenteramkan jiwa orang yang sedang diberikan nikmat hamil oleh Allah. Dengan kata lain, semakin bersandar kepada dunia, semakin gelisah. Semakin bersandar kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dicukupi kebutuhan lahir dan batinnya. Saudaraku, menunaikan zakat berarti membersihkan harta, mensucikan jiwa, mengundang cinta sesama, dan insya Allah mendapat ridho Allah Ta'ala. Pemirsa yang budiman dan saudara-saudaraku, ingat baik-baik bahwa sandaran dalam hidup menentukan ketentraman batin kita. Dalam hal apapun, kita selalu membutuhkan sandaran. Tetapi kalau bersandar kepada makhluk, ketahuilah makhluk pasti binasa. Dan makhluk pun kadang tidak sanggup menolong dirinya sendiri. Pergi ke dokter boleh menjadi amal, tapi jangan bersandar kepada dokter, karena dokternya sendiri suatu saat pasti wafat. Bahkan terkadang dokternya sendiri tidak sanggup menyembuhkan penyakit yang menimpanya. Seni bersandar adalah seni menikmati hidup. Sebaik-baik sandaran dan satu-satunya sandaran bagi orang yang beriman cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.